Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia Nusantara. Hari ini modul MBKM modul Nusantara kita adalah kunjungan ke Museum Uang Indonesia yang ada di Medan. Mungkin anak-anak milenial sendiri tahu bahwa sebenarnya uang Republik Indonesia itu berasal dari ORI ya. ORI itu adalah kepanjangan dari Oyang ya, uang Republik Indonesia. Jadi kita akan melihat bagaimana sejarah mulai dari uang yang berbentuk bulat bonggol, kemudian sampai akhirnya dihasilkan uang kertas. Nanti Kak Sisantia akan membawa kita ke sana. Jadi sekarang saya mau refleksi dulu dari kegiatan B1, B2, dan hari ini adalah B3, kita refleksi pertama. Silakan masing-masing menyampaikan apa-apa saja yang sudah atau dapat diberikan atau disimpulkan dari pertemuan Bhinneka 1, 2, dan 3 hari ini. Silakan kita mulai dari Dita dulu. Silakan Dita. Oke, terima kasih Bunda. Kalau saya dari yang pertemuan B1, kita datang ke Museum Perkebunan di Medan, Sumatera Utara. Dari situ akhirnya bisa tahu ternyata di Medan sendiri itu ada tanaman komoditas utamanya seperti tembakau, terus juga karet, terus juga ada sawit, kopi, teh. Kemudian juga saya bisa tahu ternyata Museum Perkebunan cuma satu-satu yang ada di Indonesia itu terletak di Medan, Sumatera Utara. Dan dari situ untuk kami yang di luar Medan ataupun di luar Sumatera, jadi bisa tahu ternyata komoditas tanaman di berbagai daerah itu beda-beda, bisa ditentukan dengan faktor geografis daerah tersebut dan juga faktor masyarakatnya, juga perkebunan yang mereka tanam di wilayah mereka. Kemudian juga di B2 nonton film Toba Dreams. Tentunya banyak hal yang bisa didapat dari film Toba Dreams tersebut, seperti bisa tahu tentang masyarakat Toba, tentang kehidupan. Karena kan di dalam film diceritakan kehidupan masyarakat Toba sehari-hari, bagaimana pekerjaan mereka yang ke sawah, terus juga kehidupan sehari-hari. Selain itu dari film itu juga merefleksikan bukan cuma masyarakat besar, tapi dalam bentuk keluarga kecil, bagaimana kehidupan warga Toba, tentang bagaimana mereka hidup dalam keseharian dalam perbedaan agama, kemudian juga tentang kisah aktor utamanya juga tentu yang diangkat dalam film itu, tentang perjalanan cintanya, tentang perjalanan kehidupannya untuk ingin menjadi sukses dalam definisi dia, tapi namun akhirnya salah langkah gitu. Dan juga film itu merefleksikan bagaimana kehidupan tidak cuma masyarakat tapi bagaimana orang tua, mungkin bisa dibilang adat atau budaya si orang tua. Kalau masyarakat Toba, orang tua yang menentukan pilihan anak dan lain-lain gitu Bunda. Itu sejauh ini refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dita sudah banyak mengulas tentang refleksi dari mulai sesi B1 sampai B3 kita hari ini ya, khususnya sampai B2. Silakan mungkin ada Lulu atau Irni yang akan menambahkan sebelum kita ke Awaludin. Silakan, Nak. Silakan dulu. Iya Bunda, kalau misalnya dari B1 kemarin, kan saya udah hidup lama di Sumatera ya, mungkin kurang main juga. Jadi saya baru tahu adanya Museum Perkebunan Nusantara di Sumatera itu letaknya di Medan. Dan di situ saya juga baru tahu kalau misalnya komoditas di Indonesia tuh nggak hanya beberapa aja, banyak macamnya. Itu koleksinya ada di Museum Perkebunan Nusantara itu. Kemudian saya cukup kagum ngelihat alat-alatnya, itu sangat lengkap dan perawatannya sangat bagus Bunda. Kemudian untuk B2 sendiri,
itu kita pembahasan tentang film Toba. Saya kayak waktu nonton film tuh cukup sensitif, beberapa adegan nangis, terutama saat adegan terakhir tuh kan ada cucunya tuh tiba-tiba berubah jadi anaknya tuh, kayak bayangannya gitu. Itu kayak harapan si bapaknya tuh ternyata terlihat di si cucunya gitu. Kemudian untuk budaya-budayanya itu dijelaskan, kayak kuburannya, terus rumah adatnya yang besar, itu Bunda. Itu yang saya dapat Bunda. Oke, terima kasih Lulu. Kita menuju ke Istiqamur di Jawa Timur ya, Istiqamur ya. Istiqomatur di Jawa Timur ya. Di mana nak posisi nak? Ya, silakan mengulas sebelum kita menuju ke Awaludin. Silakan nak. Ya, kalau misalkan bagi saya yang pertemuan pertama lebih ke apa ya? Bisa lebih mengenal komoditis unggulan dari tiap daerahnya, dari teman-teman semua yang udah sharing, dan yang utamanya pasti yang komoditas utama perkebunan di Sumatera Utara gitu Bu. Jadi lebih sejarahnya kayak gimana. Terus kalau misalkan untuk yang B2 itu lebih ke toleransi dari perbedaannya seperti masalah agama, terus juga mengenal kehidupan masyarakat di Toba gitu Bu. Dah Bu. Oke, terima kasih Istiqomur. Saya menuju ke Pera. Silakan Pera, semua harus mengulas. Setelah Pera, baru kita menuju ke Awaludin dan menuju ke Maluku ya. Al-Husin sudah hadir dari Maluku. Silakan. Silakan Pera. Pera bisa kasih komen? Atau Pera mungkin terkendala ya. Silakan Awaludin dulu. Setelah Awaludin Sampurno Aji, baru menuju ke Al-Husin Kelilau. Silakan Awaludin. Awaludin mendengarkan untuk refleksi. Awal masih off cam, mungkin sinyal belum baik. Silakan menuju ke Al-Husin di Maluku. Silakan nak. Ya, gimana Bu? Saya kurang nyimak tadi. Kita hari ini refleksi dulu, baru menuju ke Museum Uang Indonesia yang ada di Medan. Silakan kasih komen tentang materi B1, B2 yang sudah Bhinneka 1, Bhinneka 2 yang sudah pernah Bunda ajarkan. Silakan nak. Ya, salah satu contohnya nih ya Bu. Kayak tadi yang teman-teman bilang juga, kayak mereka nggak tahu, mereka baru tahu gitu, kayak perkebunan-perkebunan terbesar juga ada di Sumatera. Ya, salah satunya kayak kelapa sawit yang saya tahu tuh di Sumatera juga besar tuh Bu. Dan juga itu untuk yang soal apa tadi? Yang materi awal ya Bu ya. Soal tanaman-tanaman gitu. Nah, sekarang untuk yang bagian Toba. Yang Toba itu kayak yang waktu itu saya udah sampaikan Bu, kayak di situ berbagai macam contoh diperlihatkan, contoh terhadap misalnya perilaku yang harusnya anak berikan kepada orang tua tuh seperti adiknya sih yang pemeran utama ini. Si Ronggur namanya. Peran utama kita itu Ronggur. Silakan. Ya, seperti adiknya si Ronggur. Nah, sedangkan perilakunya si Ronggur itu nggak mencerminkan suatu hal yang baik dari anak kepada ayahnya. Namun di situ juga memperlihatkan bahwa ayahnya ini emang kurang dalam berkomunikasi sama si Ronggur ini. Itu sih, Bun. Oke. Terima kasih Alusin dari masih posisi di Maluku nak? Saya sekarang di Jakarta, Bu. Bun. Oke, di Jakarta. Jakarta posisi hari ini gimana keadaan Jakarta? Jakarta dalam keadaan, maksud saya cuaca di Jakarta kondisi mendung? Kondisi sih tadi pagi mendung sih Bun, tapi sekarang udah agak mending sih. Iya, akhir-akhir ini memang dari BMKG, Badan Mitigasi Geologi dan Klimatologi, menyatakan bahwa Indonesia posisi menuju dari mulai September sampai ke Desember nanti akan posisi hujan yang merata di seluruh daerah ya. Terima kasih Alusin, masih semangat pagi. Kita lanjutkan kepada Dwi Fitri. Silakan dari Malang.
Selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman dan kakak. Jadi refleksi saya untuk pertemuan yang B1 dan B2 itu, kalau yang B1 kan itu tentang komoditas yang ada di Sumatera dan komoditas yang ada di lokasi teman-teman gitu. Nah, kalau menurut saya itu jadi sebenarnya kita nggak cuma tahu komoditas apa aja yang ada di Sumatera, tapi kita juga jadi tahu apa aja sih komoditas yang ada di yang di Maluku, malah yang di Jakarta juga yang komoditasnya nggak sebanyak di Sumatera kayak gitu. Terus untuk yang B2 itu kita tonton Toba Dream itu kita jadi kalau saya sendiri jadi bisa ngerasain gimana sih kayak suasananya, terus pokoknya kayak vibes-nya tuh vibes Sumatera banget gitu Bunda. Terus kita juga jadi banyak banget belajar gimana sih kalau kita harus menyikapi suatu masalah, kita gimana sih harusnya tuh kita tuh ngambil langkah-langkah yang kayak gimana biar hidup kita ke depannya tuh aman, kayak gitu Bunda. Sudah Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada teman kita yang ada di Elsipa. Silakan Elsipa, terima kasih dari Malang. Silakan, setelah ini kita akan menuju ke Jawa Timur ya. Silakan Elsipa. Ya Bunda, terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya dari yang besok komoditas, saya nggak nyangka kalau misalkan tanaman komoditas itu ternyata banyak sekali di luar sana. Karena saya termasuk yang apatis soal itu, dan saya jadi lebih mengenal, apalagi di Sumatera itu luar biasa terkenalnya sampai luar negeri. Dan untuk yang B2-nya tentang Toba Dream itu benar-benar bisa mengenal masyarakat Sumatera di sana seperti apa, dari budaya, dari agama, dari sosialnya, dan bikin tambah kangen untuk ke sana Bunda gitu. Iya, kondisi pandemi kita tidak bisa bertemu secara online, tapi secara offline. Tapi secara online kita masih bisa berkomunikasi. Tautkan hati kita, Bunda tautkan saja dari Medannya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada Elsipa. Kita lanjutkan kepada Evi yang sinyalnya sedang redup-redup. Silakan Elvi. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik Ibu? Kedengaran. Bunda dengar, teman-teman juga dengar. Silakan, Nak. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Begini mengenai ulasan mengenai B1 dan B2, mengenai kebinekaan 1 yaitu pengenalan komoditas antar daerah. Waktu itu kita saling sharing Bunda, baik Bunda dan dari kita sendiri mengenai komoditas unggulan sih dari suatu daerah tertentu, mengenai komoditas tertentu seperti itu. Lalu untuk yang B2 yaitu kita menonton bersama yaitu film Toba Dreams, yang dimana film ini benar-benar menambah insight bagi saya dan begitu juga mungkin bagi teman-teman begitu. Karena di sini saya tidak melihat sedikit kekurangan yang ada pada film ini begitu, karena pada dasarnya mereka saling menghargai sudah tercermin dalam film ini. Lalu juga meskipun pemeran utama itu memiliki track record yang kurang bagus, tapi orang sana tetap bisa menerima mereka apa adanya. Itu yang sangat-sangat membuat saya luluh pada saat itu begitu. Jadi benar-benar kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa melihat track record mereka itu seperti apa, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bunda, terima kasih. Terima kasih dari Jawa Timur, Evi sudah menyampaikan. Masih ada 2 orang lagi yang akan 5 atau 7 ya, kurang lebih ya. Tolong dilanjutkan Inaya, mungkin setelah ini Irni yang sinyal juga keluar masuk. Silakan Inaya dan Irni setelah itu. Ya, selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Mana belakangnya? Kenapa nggak diganti background-nya?
Pakai HP, Bunda. Oke, silakan Irni. Iya, Inayah ya, Inayah. Silakan Inayah. Untuk di B1 kemarin sama sih seperti teman-teman yang lain, baru tahu bahwa sebenarnya ada museum perkebunan di Indonesia itu cuma satu-satunya di Sumatera Utara itu. Terus dari situ tahu ada tembakau Deli itu yang sangat terkenal, kemudian komoditas-komoditas ekspor terbesar di sana, juga komoditas tanaman di bagian Indonesia yang lain. Terus untuk B2 yang Toba Dreams itu kemarin saya belajar banyak mengenai ada toleransi, kemudian bagaimana orang Batak itu di Toba berkomunikasi gitu, adat-adatnya, kemudian bagaimana mereka menggelar pernikahan atau untuk makamnya itu berbeda dari yang lain seperti itu. Terus bagaimana mereka selalu berkomunikasi di dalam keluarga, sangat erat kekeluargaannya, begitu Bunda. Terima kasih. Terima kasih Naya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya kepada Irni. Setelah Irni, Isti. Silakan Nak. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Yang bisa saya ambil itu dari pertemuan pertama, aku tuh jadi tahu gimana ternyata di Medan itu banyak banget komoditas yang ada di sana gitu, terutama kebun sawitnya Bunda, karena setahu saya itu kebun sawit itu adanya tuh bukan di Sumatera, dan ternyata saya baru tahu ternyata ada di Sumatera, dan itu termasuk kebun sawit terbesar di sana. Dan dari pertemuan kedua itu tentang Toba Dream, di sini di film ini banyak sekali yang bisa diambil, terutama bagaimana cara kita mempelajari toleransi yang tinggi dari budaya di sana. Terus dari film itu juga banyak sekali nilainya tinggi dari film itu karena menampilkan keindahan Danau Toba, terus juga menampilkan budaya di sana gitu Bunda. Kurang lebihnya segitu Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih Irni. Kita lanjutkan kepada Lulu. Silakan Lulu. Setelah ini siap-siap, kita lanjut kepada Monica. Tadi udah Bunda. Maaf, Lulu sudah ya. Nah, tuh kan. Silakan Monica. Soal Monica Nuraini. Iya Bunda, dari B1 sama B2 banyak banget pelajaran yang dapat diambil, pesan moralnya banyak banget dari belajar sejarah dari museum tersebut, terus tanaman-tanaman komoditas itu. Terus kalau dari B2 lebih ke keluargaan sih Bunda, dapat itunya. Udah. Terima kasih Nur. Lanjut terima kasih Monica. Lanjut si Nur Aini. Setelah Nur Aini baru Widya terakhir. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya bisa terdengar ya teman-teman dan Bunda. Terdengar Nur Aini. Kenapa latar belakang nggak diganti Nak? Ini nggak bisa Bunda, nanti kalau saya pakai muka saya jadi ikut masuk Bunda. Oke, silakan Nur Aini. Setelah ini ditutup dengan Widya. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bunda. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari dari B1 dan B2, walaupun baru 2 kali ini kita belajar melalui virtual dan belajar tentang budaya Sumatera ya, tapi udah cukup banyak menurut saya pelajaran yang bisa diambil. Contohnya dari pelajaran B1 sendiri kita menjadi tahu nih, ternyata museum perkebunan itu cuma ada satu di Indonesia, dan itu sebagai isyarat buat kita bahwasanya kita sendiri harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang memang menurut kita cukup langka gitu ya Bunda. Soalnya kan museumnya sendiri juga cuma satu di Indonesia, jadi kita sendiri juga harus melestarikannya, walaupun memang museumnya ada di Sumatera, tapi
bukan berarti kita nggak bisa menjaga lingkungan juga, atau harus menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan di sekitar kita gitu. Apalagi komunitas-komunitas yang di museum perkebunan itu juga penting gitu. Terus juga saya juga belajar kalau misalkan di B2 materi B2 itu bahwasannya ternyata orang-orang Batak, orang-orang Sumatera itu sangat mempunyai toleransi yang tinggi. Jadi ketika memang ada perbedaan, khususnya perbedaan agama, mereka bukan justru mendiskriminasi atau apa ya istilahnya mengucilkan gitu, tapi justru mereka open atau welcome sama perbedaan itu, dan itu apa ya merefleksikan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang memang kita punya banyak perbedaan gitu, Bunda. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan terakhir yaitu Widya. Silakan Widya. Ya Bunda, terima kasih. Mohon maaf ini sinyalnya putus-putus. Terdengar jelas. Ya. Silakan. Widya dari mana? Widya dari? Saya dari Pandeglang, Bunda, Banten. Oh, Banten. Silakan dari Banten. Ya, yang pertama dari B1 itu kan mengenai tanaman komoditas sama museum perkebunan. Itu saya lebih banyak mengenal tanaman komoditas daerah masing-masing sih. Sebelumnya kan saya juga mungkin kurang tahu daerah-daerah mana tanamannya. Terus yang museum perkebunan juga itu kan museum terbesar ternyata ya di Asia, saya juga baru tahu. Terus yang kedua itu B2 itu film Toba Dream, itu saya juga lebih tahu gimana orang-orang Sumatera di sana itu ternyata ya sangat tinggi toleransinya. Udah itu saja Bunda. Baik, kita lanjut. Sistansia sudah sampai di Museum Uang ya, Museum Uang. Tapi belum buka katanya. Tapi berdasarkan jadwal semalam saya tanyakan jam 8 sudah buka. Biasa orang Indonesia suka ngaret ya. Sambil menunggu itu nanti kita coba putar video Museum Uang yang sudah Bunda sampaikan di Spada. Silakan nanti diputar oleh si Dita. Dita Ya Bunda. Ya, boleh di-share screen ya. Sebelumnya sebentar. Saya ingin menyampaikan refleksi 1 dan 2 sudah secara umum disampaikan. Ini ada satu anak mahasiswa kita yang berulang kali tidak hadir. Tolong suruh hadir segera ya. Oke, silakan diputar ya. Tahu siapa itu anaknya nggak hadir? Ada laki-laki kita lagi kan? Awaludin masih ada. Ini sudah bergabung. Awal, kamu belum kasih komen refleksi dari R1 dan R2. Silakan Awal. Setelah ini kita suruh Jenita, baru Kak Sistansia mengasih informasi dari lapangan. Silakan Awal. Iya, kalau dari saya sendiri pengalaman dari pertemuan pertama dan kedua itu ya hampir sama lah sama mahasiswa yang lain. Mungkin saya juga baru tahu kalau museum perkebunan itu ada sebenarnya dan cuma ada satu-satunya. Dan juga untuk yang pertemuan kedua itu saya juga cukup salut juga sih kalau ternyata tuh masyarakat dan daerah di sana juga sangat toleransi banget gitu sama agama lain gitu. Nggak ada terlalu mementingkan diri sendiri gitu, jadinya di sana tuh hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan juga keindonesiaannya tuh berasa banget gitu. Itu aja sih Bunda kalau dari Terima saya. Terima kasih. Oke. Kemudian kita minta kepada Jenita. Silakan Jenita. Iya Bu, mohon maaf baru gabung Bu karena ini kendala sinyal tadi. Iya, silakan Nak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bu, kesan dari pertemuan pertama dan kedua ya Bu? Ya, silakan. Ya, sejujurnya ikut modul Nusantara ini emang berkesan banget karena ketemu dengan teman-teman yang dari banyak dari luar pulau juga. Terus karena pertemuan pertama itu dan kedua
mengetahui budaya dari Sumatera Utara, berkunjung ke Museum Perkebunan, itu juga saya baru tahu karena modul Nusantara ini gitu. Terus yang kedua juga nonton film yang Toba itu, Toba Dream. Terus juga dari dari Bunda juga cerita tentang banyak budaya dan komoditas dari Sumatera Utara. Jadi banyak banget pengetahuan dari Sumatera Utara yang bisa saya peroleh gitu sih Bu. Toleransi dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Ternyata semuanya pada umumnya menyampaikan bahwa di Sumatera ini ada kekhasan yang kita bisa lihat dan kemudian bisa kita ketahui bersama bahwa kondisi ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Termasuk di Sumatera itu ada museum uang, kemudian nanti ada museum perkebunan, kemudian juga ada museum asal muasal suku Deli ya. Itu hanya khas yang ada di Sumatera. Dan semua ini bisa Anda dapatkan informasinya ketika Bunda menyampaikan kondisi tersebut. Oke, silakan terakhir kita lihat dan dengar dari lapangan langsung, yaitu Kak Sistansia yang berada di Museum Uang Indonesia yang ada di Medan. Silakan Kak Sistansia, sampaikan laporan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang saya lagi di Museum Uang nih ya, tapi keadaannya masih tutup gitu. Nah, coba tunjukkan. Tunjukkan. Nih. Jadi Museum Uang itu ada di Jalan Pemuda. Nih lagi tutup ya. Jadi di Jalan Pemuda nomor 17 Medan, tepat bersebelahan dengan Gedung Juang 45. Oke. Iya, masih tutup, masih pagi kali. Tapi berdasarkan jadwal kemarin dan Bunda tanya, kemarin udah Bunda konfirmasi, jam 8 mereka buka. Ternyata kita nggak tahu nih kondisi terakhir. Bunda lupa menyampaikan kita mau datang hari Sabtu. Nanti mungkin mereka akan infokan bagaimana kelanjutannya ya. Ini kenapa ada Jidan ya? Jidan ini mahasiswa kita Jidan? Jidan Jaki? Mana Bunda? Silakan kasih refleksi dulu. Nanti sebentar ya Jidan. Tolong Kak Sistansia foto saja berada di muka Museum Uang. Seandainya kondisinya sampai jam 9.15 masih tutup, kita akan off, kemudian kakak akan bergabung dengan mahasiswa-mahasiswi untuk memantau bagaimana mereka, kita nonton saja dulu sementara ini sambil menunggu buka, setelah itu kita akan refleksi atau menjawab assignment yang saya buat. Silakan. Jaki, kamu silakan kasih refleksi, kamu terakhir. Kamu petir, peserta terakhir. Setelah Jaki kasih refleksi 1 dan 2, kita lanjut masuk dengan foto ya, foto bersama kembali. Silakan Jaki. Jidan Jaki, silakan kasih refleksi B1 dan B2. Oke, Jidan saya pikir dari Jakarta ya. Kondisi sinyal lagi on off. Silakan kita lanjut Kak Sistansia, foto dulu ya Kak Sistansia. Semua buka kamera. Dita tolong diambil kembali fotonya, Nak. Ya, Bunda. Sebentar, Bu, masih di setup dulu. Sudah? Silakan diambil foto kembali. Oke, ini Anida, Zaki sama Al Husin belum on cam, nggak apa-apa Bunda? Tolong semua on cam ya, karena kita akan ambil foto kembali. Kalau tidak on cam berarti nanti fotonya nggak, tampilannya baik. Tolong semua on cam, Nak. Mohon maaf Bunda, ini koneksinya kurang stabil. Tadi terlempar Bunda waktu on cam. Kalau nggak bisa on cam, silakan ambil Dita. Silakan Dita. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. Baik. 1, 2, 3. Kepalkan tangan, Nak, sekali. Kepalkan tangan. Semua, ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih Dita. Sambil menunggu museumnya buka, kondisi terjelek nanti seandainya museum tidak buka,
saya sudah sampaikan bahwa kita sebenarnya mau ke museum melihat langsung kondisi yang ada. Saya nggak tahu sama PPKM apakah museum tersebut sama seperti kejadian kemarin yang ada di Museum Perkebunan, bahwa buka dengan kondisi tertentu ya, hari Sabtu tidak buka. Jadi kita coba saja masuk ke Museum Uang yang sudah saya kirim. Dita boleh ber-share screen, Dita? Silakan. Oke, silakan. Mari sama-sama kita tonton dulu refleksi daripada Museum Uang tersebut. Sambil hal ini berjalan, semua teman-teman, anak-anak sekalian boleh absensi ya, absensi di Spada Dikti, supaya kondisinya tetap terjaga. Silakan, terima kasih. Ini udah bisa dilihat kan? Sudah? Sudah, Tapi Nak? ininya nggak bisa diputar, Bunda. Loh, kenapa nggak bisa diputar? Iya. Karena ini masih 00 juga di menit videonya. Kemarin waktu Bunda putar bisa, Nak? Apa masalahnya ya di Museum Uang? Kasih Sansia, boleh bantu Kasih Sansia mencarikan tentang cerita Museum Uang Kasih Sansia di YouTube kita? Nggak kurang dengar, Bu. Carikan tentang Museum Uang dari YouTube kita, YouTube. Baik, Bu. Tolong share screen nanti. Atau Dita sambil menunggu itu tidak jalan, saya nggak tahu apa masalahnya ya. Kemarin waktu dikirim oke, dan sampai tadi malam saya perhatikan bisa. Coba dibuka salah satu YouTube yang bisa mengakses Museum Uang tersebut. Silakan Dita. Iya Bunda, saya coba. Dita bisa dapat, Dita? Ini ada yang dikirim ke asistensia gimana Bunda? Kalau kita lihat yang itu atau Boleh, saya cari? boleh. Jadi kalau dikirim asistensia langsung dilihat saja. Tolong diputar di posisi itu. Silakan. Terima kasih. Harus gabung ya kan, harus tunggu. Nanti itu terakhir aja. Iya Cinta, sebentar ya Cinta, sambil ngajar ini. Ya. Ini saya coba putar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya itu tolong kabari ya kalau ada error. Ya silakan lanjutkan aja, diputarkan aja, setelah itu kita nanti baru komunikasi. Ya, silakan. Mohon maaf saya off cam ya. Ini ada suaranya enggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Share suaranya gimana ya? Di share screen ulang, Kak. Gak apa-apa kalau posisi suaranya nggak ada. Kan kita cari antara 4 itu, di antara 4 itu ya.
Gimana, ada yang tahu nggak? Ini kalau mau share screen, share audionya juga gimana? Itu nanti kan share screen ya Kak. Klik yang share screen itu, nah nanti kan ada box di box yang sebelah kiri bawah itu nanti ada share audio. Nggak ada Kak. Silakan nonton ya sayang. Maaf ya Ibu off cam sebentar. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Jadi Anda bisa mengenal uang-uang yang berasal awal sekali dari Sumatera ya, bisa dilihat.
asistensinya tolong nanti kalau oposisi musim sudah bisa dibuat ya. Terima kasih. Ini mau lanjut yang uang kertasnya juga, Kak? Boleh deh lanjut aja, soalnya masih tutup juga museum. Oke, Kak. Suatu kebahagiaan berkumpul dengan keluarga. Untuk merawat mereka, untuk Mana yang dipakai? Ini nomor 2, nomor 1, 500, semua itu yang di bawah itu. Ya kan, itu masih dipakai. Tapi aku suka gambar yang ini, mah. Medali yang ini aku suka.
Oke, selesai. Udah selesai nih ya videonya dua-dua. Ada saran nggak kita mau ngapain sekarang sambil nunggu mesin uangnya buka? Atau mau sharing-sharing gimana kehidupan di Pulau Jawa? Boleh kan mungkin sharing-sharing. Coba deh Siva sharing dong ke kehidupan di Pulau Jawa gimana? Kakak belum pernah nih ke Pulau Jawa. Halo teman-teman, aku mau nanya ini yang absensi di Spada udah bisa belum ya? Belum nongol itunya. Tapi kayaknya tadi tapi kayaknya tadi Bunda udah bilang kalau misalkan udah bisa absensi itu. Iya, tapi sih jam 11 bukanya ya. itu di achievement itu ada tugas sama ada logbook. Cuman yang tugasnya itu soalnya nggak muncul. Bukan yang Jam nggak 11 muncul, kayaknya baru emang nggak ada. dibuka. Jam 11 baru dibuka. Di sepadanya sih gitu. Soalnya bukannya soal yang di Google Form. Itu beda lagi, ada lagi. Assignment ini coba dicek deh, ada 2 soalnya. Itu ada tugas yang ini sama logbooknya.
Ra, coba bantu to Tiara. Diisi assignment-nya sama absennya ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kakak duluan ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak.